Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifa dengan NIM 2020103000025 dari Prodi Akuntansi FPHIS Unsida. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu COVID-19 dan bagaimana sih dampak negatif dari COVID-19 ini. Lantas, bagaimanakah kita memaknai kondisi pandemi COVID-19 di negeri ini dengan berbagai macam dinamika permasalahan di dalamnya? Lantas, bagaimanakah bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu? Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, 2. Batuk kering, dan 3. Sesak nafas. Bicara mengenai dampak negatif COVID-19, virus yang pertama kali berkembang di kota Wuhan, Cina, ini telah merenggut lebih dari 2 juta nyawa manusia di seluruh dunia. Tak berhenti sampai di situ, kemunculan virus COVID-19 turut menyebabkan perubahan secara signifikan di segala lini kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai urusan ekonomi. Makna kondisi pandemi COVID-19 bagi lingkungan hidup. Yang lebih serius Di tengah kepanikan besar warga dunia dalam menghadapi virus corona atau COVID-19, ada sebuah dilema. Di satu sisi, virus corona membawa pukulan keras bagi ekonomi global. Sisi yang tak disangka-sangka, virus ini malah membawa angin segar bagi lingkungan hidup. Ambil contoh, Italia misalnya. Negara yang masuk dalam daftar 5 besar kasus COVID-19 ini akhirnya dibuat paham setelah pemerintah Italia lewat Perdana Menteri Giuseppe Conte mulai memperlakukan lockdown di Provinsi Utara Lodi di Lombardi pada 21 Februari lalu. Namun karena laju virus corona mulai meluas, mau tak mau sejak 9 Maret Italia memperpanjang waktu lockdown, bahkan mencakup seluruh Italia. Berkah dari aturan tersebut, negeri spaghetti merasakan suasana jalanan kosong, bandara sepi, polusi menurun serta tak terdengar lagi hilir mudik turis untuk kali pertamanya. Jikalau ditelusuri, efek paling nyata lainnya terdapat di 2 kota, yaitu Venezia dan Cagliari. Oleh turis-turis mancanegara, Venezia seringkali dijadikan destinasi utama kala berkunjung ke Italia karena alasan indah dan penuh romantisme. Aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi COVID-19, yaitu adalah saling menguatkan menghadapi COVID-19. Pemerintah telah menyatakan wabah virus corona sebagai bencana nasional, maka harus ada upaya gotong royong, sinergi sumber daya, dan strategi dari semua komponen bangsa menghadapi rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional dan tentu masyarakat Indonesia. Apalagi dari hari ke hari, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat signifikan. Catatan ini telah menimbulkan kepanikan dan silang pendapat yang ditimbulkan di luar konteks penanganan virus itu sendiri, bahkan menjadi komoditas politik dan ekonomi.
Mari hilangkan pertikaian, politisasi, dan saling nyinyir seperti saat menghadapi kontestasi politik. Perang melawan virus corona adalah arena perjuangan kemanusiaan, bukan karena politik maupun ekonomi. Kita kecam oknum dari unsur manapun yang menjadikan bencana COVID-19 sebagai komoditas politik maupun komoditas ekonomi, seperti yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki empati kemanusiaan dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat. Mari belajar dari Cina dan Italia dalam melawan COVID-19. Ketika dihantam badai COVID-19, masyarakat Cina saling menguatkan patuh pada instruksi pihak otoritas dengan mengatakan Wuhan Jiayu, yang artinya Wuhan, kamu pasti bisa. Dan setelah berhasil melokalisasi virus corona, masyarakat Cina khususnya Wuhan memberi penghormatan yang tulus kepada tenaga medis, petugas keamanan dan para relawan yang telah berjuang bersama dalam melawan virus corona. Mereka memberikan bermacam-macam hadiah dengan tulus. Bagaimana dengan Italia dalam kondisi krisis pangan, krisis alat kesehatan, dan obat-obatan melawan corona? Mereka juga bersemangat dari rumahnya masing-masing, menyanyikan lagu-lagu heroik, dan mengibarkan bendera negara lewat jendela rumahnya. Masyarakat Italia berusaha saling menguatkan dengan pemerintahnya sekaligus memberikan pesan pada dunia bahwa kami bersama pemerintah melawan virus corona. WHO sendiri telah menetapkan penyakit akibat virus ini sebagai pandemi global. Artinya, penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antar negara. Kewaspadaan berbagai negara dan masyarakat internasional pun semakin memuncak. Secara global, total kasus virus corona telah melampaui 500.000 kasus. Di Indonesia, jumlah pasien COVID-19 hingga 27 Maret 2020 sudah menembus 1.000 kasus. Mari jadikan musibah meluasnya pandemi virus corona sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial sesama anak bangsa dalam menghadapi beragam bencana. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.